mencoba menjawab pertanyaan pertama. Perkenalkan, nama saya Ronald Bertinatum, NIM 71/2020-07. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Perubahan yang terjadi ialah Yesus Kristus hadir dalam budaya untuk menghidupi nilai-nilai Kristus. Yang dimaksud dengan menghidupi ialah Yesus juga hadir dalam budaya tetapi tetap berprinsip pada nilai-nilai kekristenan. Dan Yesus Kristus juga hadir sebagai pemimpin manusia dalam seluruh usaha yang dilakukan untuk menjalankan nilai-nilai Kristus itu sendiri. Akan ditambahkan oleh teman saya. Kristus budaya adalah melepaskan keras moral dan mampu melihat kenyataan bahwa ada nilai dalam kebudayaan yang harusnya tidak perlu dilawan. Artinya, dalam kebudayaan ada nilai-nilai yang sejalan dengan Kristus. Sebut nama. Titik Siasitumyang. Oke, baik, saya akan menambahkan. Jadi di sini ada beberapa perubahan yang seringkali dikaitkan dengan kedatangan Kristus. Jadi yang pertama, perubahan agama. Kehadiran Kristus membawa agama Kristen sebagai ajaran baru. Ini berdampak besar pada keyakinan dan praktik spiritual masyarakat pada saat itu. Yang kedua, perubahan moral. Ajaran-ajaran Kristus seperti kasih sayang, belas kasihan, dan etika moral dapat memenuhi nilai-nilai dan etika sosial masyarakat. Nama. Yunita Betseba. Oke, perkenalkan, nama saya Andes Fernandes Tanggal, NIM 71/2020-13. Di sini saya mau menambah sedikit mengenai jawaban tentang nomor 1. Perubahan yang dibawa seperti mengoptimalkan budaya yang sudah ada dengan budaya yang ada pada Kristus. Budaya yang dimaksud merupakan nilai luhur yang ada pada Kristus. Dan perubahan seperti apa yang sudah terjadi setelah kehadiran Kristus ialah lebih mencondongkan atau menunjukkan ke dalam nilai moral ataupun etika. Saya akan mencoba menambahkan jawaban dari teman-teman untuk jawaban nomor 1. Perkenalkan, nama saya Angela Sinada. Untuk perubahan yang terjadi itu bisa dimulai dengan adanya akulturasi Yesus Kristus telah memberikan sumbangan besar bagi perluasan kekuasaannya atas manusia dalam sejarah. Seperti yang tadi teman saya katakan, dalam tipologi pertama mereka mengandaikan bahwa manusia itu diciptakan kebudayaan itu diciptakan oleh manusia, sehingga mereka mengandaikan bahwa kebudayaan itu dosa. Dan dalam tipologi pertama ada perlawanan, sehingga hal itu memunculkan suatu peningkatan dalam tipologi kedua yang mengatakan bahwa ada nilai dalam budaya yang seharusnya tidak perlu dilawan, tapi ada kerelatan, ada korelasi antara kebudayaan dan kekristenan. Begitu juga dengan dalam bukunya Richard Niebuhr, dia menjelaskan bahwasanya ada etika, moral, dan juga nalar yang membawa manusia untuk lebih memahami budaya. Dalam hal ini, dalam buku Niebuhr juga dikatakan bahwa orang Kristen budaya melihat bahwa ada perbedaan besar di antara berbagai gerakan di dalam masyarakat, dan dengan memperhatikan hal ini, mereka bukan saja mendapatkan titik temu antara gereja, tetapi juga dimungkinkan untuk bekerja bagi pembaharuan kebudayaan. Nah, di dalam paper kami ada mengatakan bahwa kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan yang memang berkorelasi, kebudayaan yang baik. Nah, kebudayaan yang buruknya itu memungkinkan di tipologi kedua adanya pembaharuan kebudayaan. Begitu untuk nomor 1. Nomor 2 ada. Oke, baik, kita masuk kepada pertanyaan nomor 2. Di mana di situ teman-teman menanyakan kecocokan seperti apa yang dimiliki oleh kekristenan dan kebudayaan. Tadi sudah kami diskusikan, kekristenan dan kebudayaan ini dikatakan cocok apabila ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, itu nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai moral yang sejalan dengan nilai kekristenan dan kebudayaan. Nama saya Frederika Raja, NIM 71/2020-062. Mungkin itu sedikit dari saya. Ada yang mau tambahkan? Teman-teman ada yang mau tambahkan nomor 2? Oke, saya Angela, saya akan mencoba menambahkan nomor 2. Singkatnya begini,
Kristus itu adalah Kristus dari kebudayaan. Sehingga dalam buku Niebuhr mengatakan bahwa tugas terbesar manusia adalah untuk memelihara kebudayaan yang terbaik. Artinya kecocokannya itu ada di kebudayaan yang baik dan kekristenan, kebudayaan yang baik dan nilai-nilai kekristenan begitu. Untuk nomor 3, Untuk pertanyaan nomor 3, sikap seperti apa yang harus dilakukan? Bahwa seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Angela, bahwa dalam tipologi ini Kristus adalah Kristus dari kebudayaan, di mana tugas manusia adalah memelihara sebuah kebudayaan. Maka manusia ini dia harus mampu untuk memahami dan menghimpun kebudayaan yang baik dan terarah kepada Kristus. Mengkombinasikan, dalam paper kami katakan mengkombinasikan di sini bukan berarti hanya untuk mencocok-cocokkan, tetapi benar-benar memahami dan melihat nilai-nilai kekristenan yang ada dalam kebudayaan-kebudayaan. Nama saya Fiona Margaret Beno dengan 71200162. Saya ingin menambahkan sedikit untuk nomor 3 tentang sikap yang dimunculkan. Nah, sikap yang dimunculkan dari tipologi ini adalah bahwa di dalam setiap kebudayaan yang didalami oleh Injil ini selalu ada orang yang akan meninggikan Yesus sebagai Mesias. Begitu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nita Berseba. Saya akan menambahkan di sini ada beberapa sikap. Yang pertama, penerimaan dan penyelamatan. Kristus sering dianggap sebagai penyelamatan dalam agama Kristen. Dalam konteks budaya ini dapat interpretasi sebagai sikap positif terhadap budaya untuk menyelamatkan dan memperbaiki manusia dalam konteks tersebut. Yang kedua, kemurnian dan transformasi. Beberapa pandangan dalam agama Kristen menekankan kemurnian dan transformasi individu melalui iman Kristen. Ini dapat mengartikan bahwa budaya perlu diubah atau dimurnikan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Kalau dari saya menyimpulkan dari jawaban dari yang disampaikan teman-teman, sikap apa yang kemudian dimunculkan dari tipologi ini terhadap kebudayaan, dia menerima dan sembari mengupayakan untuk peningkatan nilai-nilai yang baik dan memelihara kebudayaan yang terbaik. Begitu jawaban. Nama saya Marta Anahan, NIM 71/2020/01. Jadi jawaban nomor 1 itu saya rasa sudah cukup, tapi saya ingin menanyakan tentang nilai-nilai yang perlu dibuang. Contoh konkretnya itu nilai-nilai yang bukan ada yang positif dan yang baik dan yang buruk. Jadi contohnya tadi seperti nilai buruk itu seperti apa dan nilai yang baik itu seperti apa. Jawaban nomor 2 bisa diulangi. Terima kasih teman-teman. Nomor 3, untuk pertanyaan nomor 3 itu apa yang bagaimana sikap yang dimunculkan terhadap kebudayaan. Disampaikan tadi menerima, kemudian menerima mereka tidak berlawanan ya, seperti yang kelompok 1 itu, kelompok yang kemarin menerima, kemudian menerima yang baik, tetapi untuk yang buruk ini dilakukan pembaharuan. Menurut saya secara prinsipnya itu sudah jelas. Jadi dari saya terima kasih. Terima kasih. Nama? Saya Ratu Atas Sejahtera Lalu dengan NIM 71/2020/308. Menanggapi dari pertanyaan Kak Vivi tadi mengenai mampu melihat kenyataan atas nilai-nilai yang sejalan dengan Kristus. Saya selama ini yang kita tahu bersama, gereja hanya berkolaborasi dengan kebudayaan dengan memasukkan unsur-unsur budaya dalam prosesi gereja, misalnya atribut berupa pakaian atau busana, lagu, tarian dan lain-lain. Namun bagaimana gereja menyikapi nilai-nilai budaya, adat yang di dalamnya juga sering bertentangan dengan Allah, misalnya upacara dan ajarannya. Lalu apakah ketika berbicara tentang Allah tidak bertentangan dengan kebudayaan hanya sekedar bahwa kita melihat gereja itu dalam berkolaborasi dengan kebudayaan dan nilai-nilai dan ajaran Tuhan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Royana Santi Sinanda, NIM 71/2020/127.
Nah, saya ingin meluruskan sedikit saja yang pertanyaan nomor 1 itu kehadiran Kristus itu tadi teman-teman itu lebih menekankan pada menghidupi nilai-nilai Kristus, ada perubahan pada etika, moral, dan pemahaman baru terhadap kebudayaan. Tetapi di sini juga tadi ada teman-teman memberikan jawaban itu adanya perubahan agama, yaitu adanya ajaran baru. Sebenarnya kehadiran Kristus ini perubahan perubahan dasar terhadap kebudayaan atau perubahan terhadap agama. Yang tadi ada teman-teman menyebutkan, saya ingin meluruskan saja. Terima kasih. Nama saya Wida Kristiani Sanumeta dengan NIM 712020-183. Di sini saya ingin menanggapi yang nomor 2. Di situ ada teman yang mengatakan bahwa kebudayaan itu cocok apabila ada nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah apabila tidak ada nilai yang terkandung di dalamnya, kemudian apakah kebudayaan itu dihilangkan atau tidak? Terima kasih. Menanggapi ulang untuk yang jawaban tanggapan pertama pertama dari teman-teman. Saya mencoba menjawab tanggapan dari Marta. Nama saya Frederika 71/2020-062. Mengenai contoh konkret nilai yang baik dan buruk, mungkin ini sudah sering dibahas di kelas tentang tradisi potong tangan yang dari potong jari dari Papua itu. Nah itu kan, itu jika ditelisik kembali itu tidak ada jejak-jejak kekristenan. Nah itulah yang dikatakan nilai baik dan buruknya itu di situ contoh konkretnya. Menambahkan saya Fiona NIM 120-162. Jadi nilai yang baik itu artinya nilai yang memiliki nilai-nilai jejak-jejak Kristus di dalamnya, sedangkan nilai-nilai yang tidak baik artinya di situ tidak ada jejak-jejak kewahyuan Allah di dalamnya. Begitu. Terima kasih. Oke, saya akan mencoba menanggapi ulang jawaban nomor 1 berkenaan dengan nilai baik dan nilai buruk. Kalau dalam kebudayaan itu kan sebenarnya ketika ada orientasi bahwa Kristus kebudayaan, di dalam kebudayaan itu ada beberapa orang-orang yang kemudian membuat suatu patung yang dia mengatasnamakan Yesus. Artinya itu adalah salah satu contoh dalam nilai-nilai kebudayaan yang seharusnya tidak selaras dengan ajaran kekristenan. Lalu yang berikutnya, yang baiknya adalah yang dia memang seturut dengan kekristenan. Dia memang seturut dengan nilai-nilai yang Kristus ajarkan begitu. Nah, tanggapan dari nomor 1 berkenaan dengan sebenarnya ada perubahan agama atau budaya, itu tadi jawaban dari Yuyun. Mungkin Yuyun nanti akan jelaskan ulang. Agama atau perubahan terhadap budaya begitu? Ya, di sini adalah perubahan terhadap budaya. Berarti ada iya ya. Sedikit menjelaskan lagi berkenaan dengan bagaimana kita melihat gereja menyikapi adat yang bertentangan. Nah, kalau semisal tadi teman-teman mengatakan contohnya dalam pernikahan, mungkin ada beberapa adat yang memang dia tidak sesuai dan tidak, maksudnya gereja ini nggak menerima. Contohnya kalau dalam adat Batak ada Pasu-Pasu Raja. Pasu-Pasu Raja ini di adat Batak dia merupakan suatu alur pernikahan, tetapi dia tidak diterima di gereja. Nah, untuk yang bertentangan itu kami rasa gereja, untuk adat yang bertentangan itu kami rasa sampai saat ini gereja masih ada beberapa gereja, memang tidak semua, masih ada banyak gereja yang kemudian tidak mengikuti, tidak memasukkan adat itu ke dalam semua yang terkandung dalam gereja. Hanya saja kalau kita bicara soal pernikahan, kalau di Sumatera mungkin pernikahannya pemberkatannya itu harus sebelum adanya hubungan antara suami istri.
Tapi kalau dari yang apa yang kami ketahui, kalau di daerah timur itu dia di beberapa daerah ada yang menerima, gereja yang menerima walaupun sudah ada hubungan suami istri begitu. Untuk nomor 2 dari teman-teman ada yang mau memperjelas lagi? Saya mencoba untuk menjawab terkait dengan tanggapan kebudayaan dihilangkan atau tidak. Yang itu. Kalau saya menjawab dari tipologi ini, dari tipologi Kristus dari kebudayaan ini, kan dari tipologi ini, intinya itu menafsirkan kebudayaan dari Kristus dan juga memahami Kristus melalui kebudayaan. Kristus ini dia hadir di kebudayaan, di mana tugas manusia adalah memelihara sebuah kebudayaan. Bagaimana kebudayaan ini bisa terpelihara? Maka agar relevansi dengan konteks sekarang, maka diperlukan yang namanya tadi kami bilang untuk harus menganalisis atau apa tadi harus menyeleksinya. Mungkin itu sedikit dari saya. Untuk tanggapan kami, Saya mau menanggapi nomor 2 yang nama Marta Antahan 21/2061 yang tadi dijelaskan oleh Angela. Saya belum paham, coba diulangi lagi. Terus kayaknya belum dijelaskan tentang bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengetahui bahwa kebudayaan tersebut sesuai dengan ajaran kekristenan. Rambu tadi masih belum diberi tanggapan kembali dari kelompok. Ada, mungkin teman-teman bisa cek untuk yang pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih. Kami akan mencoba untuk menjawab. Kalau teman-teman tadi bicara soal upaya yang dilakukan untuk mengetahui ajaran itu sesuai atau tidak, upayanya itu dengan kalau di buku Newport bilang ada etika dan moral serta nalar. Nah, ketiga hal itu yang kemudian dijadikan hal untuk menganalisa sebenarnya yang mana yang tidak sesuai dan mana yang sesuai. Sebelumnya ada teman-teman yang bicara soal bagaimana kita melihat kolaborasi yang terjadi antara gereja dan budaya. Apakah kemudian itu akan melunturkan budaya yang ada begitu kan? Menghilangkan ini. Oke, kami akan mencoba menjawab. Kalau bicara soal nilai ketika mungkin adat yang ada sudah berbaur dalam gereja, kami rasa itu tidak menghilangkan esensi dari kebudayaan yang ada, tapi justru dia akan boleh-boleh saja untuk kemudian itu bisa beralih ke dalam model terjemahan yang artinya ada suntikan makna begitu. Saya mencoba untuk menambahkan dari apa yang dikatakan Angela, bahwa jika ada kolaborasi antara budaya dan yang dilakukan oleh gereja budaya dan dimasukkan ke dalam gereja, apakah nilainya akan hilang atau apa? Saya rasa tidak. Justru ketika budaya dimasukkan ke dalam gereja, itu tuh terjadi nilai-nilai terkandung dalam budaya diwariskan kepada warga gereja. Jadi untuk maknanya saya rasa tidak menghilang, tapi justru di situ menjadi pewarisan nilai-nilai kebudayaan kepada warga jemaat. Bahkan saya Fiona yang 162. Jadi salah satu kelebihan dari tipologi ini adalah bahwa menghargai peran kebudayaan dalam membentuk identitas dan pengalaman manusia. Artinya di sini bahwa tipologi ini mengakui bahwa kebudayaan ini memiliki nilai dan kontribusi yang penting di dalam kehidupan manusia dan tidak harus diabaikan oleh dan ditolak sepenuhnya. Sehingga apabila mengkolaborasi antara kebudayaan dan gereja, saya rasa ini merupakan sesuatu yang menjadi satu kelebihan, menjadi satu kekuatan di mana nilai-nilai yang ada di dalam budaya, nilai-nilai baik itu dapat diwariskan seperti yang tadi dikatakan oleh Frederica bahwa nilai-nilai tersebut dapat diwariskan kepada warga gereja. Begitu, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk presentasinya. Kalau dari kami sebenarnya prinsip-prinsipnya pada dasarnya sudah jelas dari kami. Terima kasih. Israel Laulata ini
71/2020 dan 38. Pertanyaan saya kepada kelompok presentasi yaitu sebelum pertanyaan masuk saya ingin berdasarkan pemahaman dari kelompok presentasi kita tahu bahwa kebudayaan ini sungguh luas konsepnya. Ada beberapa budaya yang memang terkadang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Terus budaya juga memang dimiliki oleh agama tertentu, agama suku, agama yang ada di daerah-daerah tertentu. Nah, terus kelompok menjelaskan jika kebudayaan tidak sesuai dengan ajaran Kristus dalam hal nilai moral dan juga etika, tidak sesuai, perlu adanya pembaharuan. Nah, ini apakah tidak terkesan mengkristenkan kebudayaan? Itu pertanyaan yang pertama. Terus pembaruan seperti apa yang dimaksud oleh kelompok ini? Terus yang ketiga, apakah Kristen ini ingin melihat kebudayaan untuk mengetahui apakah nilai ini sesuai dengan ajaran Kristus, atau kekristenan ingin membawa kebudayaan masuk sebagai bagian dari kekristenan? Itu pertanyaan ketiga. Terima kasih. Oke, teman-teman, yang pertama itu nama saya Arthur Christian R dengan NIM 71/2027. Pertanyaan saya adalah, apakah teman-teman kelompok setuju dengan kritiknya Richard Niebuhr ini terhadap potensi distorsi pemahaman tentang Kristus dalam tipologi Kristus gayaan, dan bagaimana teman-teman kelompok melihat dampak potensi distorsi Kristus ini terhadap pemahaman tentang Kristus dan kebudayaan dalam konteks tipologi Kristus dari kebudayaan ini? Itu saja. Simpel aja pertanyaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kristiani Delvina Mudi, NIM 1/2020-075. Pertanyaannya kurang lebih sama teman-teman yang sebelumnya, yaitu bagaimana relevansinya tipologi Kristus dari kebudayaan dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya yang sangat banyak. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Israel. Menurut saya pertanyaan nomor 1 dan 3 ini ada kaitannya begitu. Padanya intinya saya mau bilang bahwa pada tipologi ini mengkombinasikan antara kekristenan dan kebudayaan. Jadi mereka menafsirkan kebudayaan dari Kristus dan juga memahami Kristus melalui kebudayaan. Jadi Kristus dan kebudayaan ini sama-sama dihargai. Jadi karena mereka memahami bahwa Kristus ini lahir juga dari kebudayaan. Maka itu ada upaya-upaya yang harus dilakukan dalam melihat setiap kebudayaan yang ada. Gitu. Kami akan mencoba menjawab untuk pertanyaan apakah tidak mengkristenkan kebudayaan. Nah, pada dasarnya prinsip dari Kristus kebudayaan ini kalau di tipologi pertama itu kan dia sama sekali tidak melihat, dia sama sekali tidak menggubris adanya keterhubungan antara budaya dan Kristus. Nah, itu yang menjadi kelemahan dari tipologi pertama, sehingga muncullah tipologi kedua yang melihat bahwasanya ada loh nilai-nilai yang memang terkandung dalam kebudayaan yang korelasi dengan Kristus. Dan perlu diketahui juga bahwasanya Kristus adalah Kristus dari kebudayaan. Artinya sebenarnya Kristus yang kita pahami itu dia sama dengan kebudayaan yang kita pahami. Kalau di tipologi yang kedua, untuk pembaharuan seperti apa? Pembaharuan yang terjadi itu nanti kami membatasi di kelompok di tipologi kedua, karena nanti akan ada teman-teman dari kelompok lain yang akan memaksimalkan tipologi kedua ini. Dia yang akan menjawab
pertanyaan apa yang diubah, kebudayaan yang buruknya itu dijadikan seperti apa, nanti teman-teman berikutnya yang akan jelaskan bagian itu. Lalu apakah hanya melihat atau menganalisa? Sebenarnya dia tidak hanya melihat dan menganalisa, tapi memang sudah ada dalam Kristus dan kebudayaan. Jadi Kristus dan kebudayaan itu seharusnya tidak terpisah, begitu. Kalau dari Andro, adakah teman-teman di nomor-nomor yang sudah, adakah teman-teman? Baik, saya Fiona ingin menjawab. Jadi kami kelompok tidak setuju dengan distorsi Kristus, di mana distorsi Kristus ini kan menggambarkan Kristus digambarkan sebagai sosok yang dibentuk atau sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kenapa kami tidak setuju? Karena dengan adanya distorsi Kristus ini, maka realitas Allah akan diragukan oleh manusia. Sehingga itulah mengapa hal ini masuk ke dalam kelemahan, begitu, dari tipologi. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 dari Christian Jeff tentang relevansi tipologi Kristus dari kebudayaan dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya yang sangat banyak. Tipologi Kristus dari kebudayaan ini memiliki relevansi yang penting dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya yang sangat banyak. Nah, beberapa relevansi tersebut antaranya adalah bahwa memahami kebudayaan dengan kacamata Kristiani. Tipologi Kristus dari kebudayaan memungkinkan kita untuk memahami kebudayaan yang ada di Indonesia dengan kacamata Kristiani. Hal ini penting karena kebudayaan yang ada di Indonesia memiliki pengaruh yang kuat di dalam kehidupan masyarakat, sehingga memahami kebudayaan dengan kacamata Kristiani dapat membantu kita untuk memahami nilai-nilai Kristiani yang terkandung di dalam kebudayaan tersebut. Nah, selanjutnya menghargai keberagaman budaya. Indonesia ini merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya yang sangat banyak. Dalam konteks ini, tipologi Kristus dari kebudayaan dapat membantu kita untuk menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dengan memahami bahwa Kristus hadir dalam kebudayaan manusia secara langsung, kita dapat menghargai keberagaman budaya yang ada dan tidak menolak kebudayaan yang sudah ada. Membangun hubungan yang baik dan juga membangun hubungan yang baik antara kebudayaan dan Kristus. Saya sedikit menambahi jawaban dari Jeff. Tipologi dari Kristus dan kebudayaan dapat membantu kita untuk membangun hubungan yang baik antara kebudayaan dan Kristus. Kebudayaan tidak selalu buruk jika dilihat dari kacamata Kristus, dan itu juga sebaliknya. Dengan memahami nilai-nilai Kristiani yang terkandung dalam kebudayaan, kita tuh dapat membangun hubungan yang baik antara kebudayaan dan Kristus. Nama saya Fernando, 71 tentang contoh. Nama saya Rona. Musik rohani pop merupakan salah satu contoh dari tipologi Kristus dari kebudayaan yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia. Dalam hal ini, musik rohani pop dapat menjadi sarana untuk mengkomunikasikan nilai-nilai Kristiani melalui kebudayaan yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa tipologi Kristus dari kebudayaan tidak dapat sepenuhnya menggambarkan atau mengkaitkan dengan konteks Indonesia dengan sempurna. Oke, mau menambahkan sedikit. Nama saya Titik Siasitumyang tentang relevansi tipologi Kristus dari kebudayaan relevan dalam konteks Indonesia, karena tipologi ini berperan dalam membangun pemahaman dan dialog antar Indonesia. Kebudayaan ini memiliki keberagaman agama yang kaya dengan berbagai tradisi dan kepercayaan yang berbeda-beda. Melalui pemahaman ini, melalui pemahaman tentang tipologi Kristus, mungkin dapat terjadi dialog antara agama-agama yang berbeda untuk memahami persamaan dan perbedaan konsep agama masing-masing. Itu dari kami kelompok.
dari ini maksudnya apa? Kami mau menjawab bahwasanya dalam tipologi ini ada kesadaran bahwasanya Kristus itu adalah kebudayaan. Kristus itu adalah kebudayaan. Kristus dari kebudayaan, dan tipologi ini juga hadir sebagai dia mau menjawab kelemahan dari tipologi pertama yang mengatakan bahwasanya Kristus lawan kebudayaan. Kalau dari kami menjawab sebenarnya enggak, karena antara kebudayaan dan Kristus itu sendiri dia punya pribadinya masing-masing. Jadi bukan mau katakan bahwasanya Kristus itu memang lahir dari kebudayaan, tapi antara kebudayaan dan Kristus dia punya korelasi yang tidak seharusnya dilakukan. Tipologi ini kadang-kadang juga menimbulkan beberapa kelemahan. Salah satu diantaranya adalah kebudayaan yang ada tadi itu menganggap bahwasanya segala yang berkaitan dengan Kristus itu adalah benar. Padahal di dalam kebudayaan itu sendiri tidak semuanya bisa dikorelasikan dengan Kristus.